Ini diperhatikan ya. Jadi kalau kita memilih speaker, dalam kita memilih speaker, yang pertama kali diperhatikan adalah spesifikasinya. Jadi kalau AES itu saya jelaskan bahasa gampangnya aja. AES itu adalah watt power yang dibutuhkan untuk membuat speaker ini berbunyi berbunyi saja. Tahu maksudnya berbunyi saja? Tahu nggak maksudnya berbunyi saja? Bapak tahu maksudnya berbunyi saja? Nah, terdengar suara, betul. Jadi berbunyi saja. Jadi misalnya deng gitu aja. Ya, itu dia butuh yang namanya watt power AES. Hati-hati. Kalau misalnya AES 1000 watt, berarti untuk membuat speaker itu berbunyi saja, itu membutuhkan watt 1000 watt. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi bukan power yang dibutuhkan untuk membuat speaker berbunyi dinamis. Maksud ya? Jadi 1000 watt itu cuma bunyi aja, deng gitu aja. Tapi kalau buat bunyi dangdeng dedak deduk itu butuhnya bukan 1000 watt. Lah berapa butuhnya? Gitu. Nah nanti kita bahas. Baik, saya lompatin. Setelah AES biasanya di belakang ada yang namanya tulisan PIC program, betul? Atau ditulis PIC saja, atau ditulis continuous program, betul? Ya. Jadi orang nulis sudah 3 macam. Ada PIC program, ada continuous program. Lah, ini apa buat ini gitu? Buat continuous, buat PIC program ini apa? Kalau tadi AES itu startingnya kan, berarti butuh untuk berbunyi saja. Lah kalau PIC ini apa gitu? Lah kalau PIC program ini adalah watt maksimal yang bisa dihandle oleh power speaker. Paham ya maksudnya? Watt maksimal, watt paling besar yang bisa dihandle oleh speaker. Tapi untuk apa? Benar paling besar, tapi untuk apa? Watt paling besar yang bisa dihandle speaker untuk berbunyi maksimal. Jadi baca dulu itunya gitu sebelum memilih sebuah speaker. Ya. Nah ada satu lagi, sudah ada 2 lagi. Satu lagi PIC program power. Kalau PIC program itu watt maksimal power yang bisa dihandle oleh speaker secara bukan untuk berbunyi maksimal. Tapi kalau udah sampai ke PIC program power, speakernya mati begitu. Paham ya? Hati-hati baca spesifikasi speaker. Jadi saya bukan mau jualan di sini, oh ini speaker Wisdom begini, enggak. Tapi Bapak baca dulu spesifikasinya, mengerti dulu bahwa AES itu starting watt untuk speaker berbunyi saja, PIC program itu maksimal untuk berbunyi maksimal, PIC program power itu untuk si power ini maksimal diumpankan ke sana berapa gitu. Nah ada satu yang sebenarnya tidak pernah dituliskan di speaker untuk kita menghitung kebutuhan powernya speaker gitu maksudnya. Sekarang saya tanya, kalau saya punya speaker 1000 watt, berapa butuh wattnya yang minimal butuh watt berapa coba? Saya tanya dulu ke teman-teman yang udah lama main sound system. Ada yang bisa jawab? Misalnya saya punya speaker ini 1000 watt gitu, saya butuh berapa gitu powernya? 2000 minimal 1800. Ada yang lagi yang jawab? Minimal 2000. Ada lagi? Bapak? Minimal berapa yang dibutuhin supaya bekerja aman gitu? 1500. Ada lagi? Hah? 2000? 2600. Nah ini beda-beda jawabannya, 1800, 2000, 1500, ada 2600. Jadi yang benar gimana? Minimalnya berapa? Itu ada rumusnya Pak. Makanya kalau beli speaker itu AES-nya dibaca dulu. Rumusnya adalah yang dinamakan RMS power. RMS power itu rumusnya gimana? Lihat watt AES-nya, tambahkan 30%. Itu minimal yang kita butuhkan untuk membuat speaker berbunyi dinamis dan aman dalam jangka waktu yang panjang.
Ini dulu yang dimengerti gitu. Jadi kalau AS-nya 1000, berarti RMS-nya berapa? 1000 plus 30% berapa? 1300. Nah kalau Bapak mainkan 2 speaker untuk satu channel, berarti butuhnya berapa? 1300 dikali 2 kali 2. Berarti butuhnya 2600. Nah betul jawabannya. Itu syaratnya, minimalnya sebuah speaker 1000 watt itu diangkat dengan power yang minimalnya 2600 watt di 4 ohm. Karena di power juga ada spek 8, ada spek 4 di 4 ohm. Jadi hati-hati beli speaker dengan watt yang besar. Makin besar wattnya speaker, makin besar kebutuhan powernya. Kita hitung. Kalau saya tanya, speaker saya 1200 watt. Nih, tadi udah diajarin kan, power saya 3750 watt. Cukup nggak? Cukup. Coba kita hitung sama-sama. 1200 watt plus 30% berapa? 1200 plus 30%, 1560 ditambah 1560, jatuhnya 3120. Power saya 3750. Cukup nggak? Cukup. Itulah dia yang membuat speaker saya berbunyi dengan dinamis, dengan baik dan bertenaga. Jadi sound system ini memang seni, Pak, seni suara. Tapi jangan lupa matematikanya tetap jalan. Gitu. Itu yang penting sekali yang mau saya sampaikan hari ini gitu. Jadi baca dulu spesifikasi speakernya, baru tentukan powernya. Paham ya sampai di sini ya? Nah sekarang saya tanya, kalau ada speaker yang wattnya 2000 watt, butuhnya berapa watt? 4 ohm dong. Ya. Kalau ada speaker 2000 watt yang mengaku 2000 watt, butuhnya berapa watt powernya? Kita hitung sama-sama ya. Nah, ini makanya teman-teman mesti ngerti dulu. 2000 watt tambah 30% sama dengan 2600 watt kali 2, 5200 watt di 4 ohm. Powernya mau yang mana? Di Indonesia ini ada nggak power yang 5200 watt di 4 ohm? Di 4 ohm. Jadi gimana caranya untuk mengangkat satu speaker yang 2000 watt? Pusing kan? Nah makanya pilih speaker jangan besar. Makin, kan saya bilang, makin besar watt speakernya, kebutuhan watt powernya makin besar. Karena yang kita bilang di RMS tadi kan hanya minimal, Pak, ya kan? Tadi kalau 1000, 2600 itu minimal. Lebih besar lebih baik. Berarti spare-nya makin banyak. Hati-hati ya. Kalau power dengan speaker ibaratkan mobil pickup dengan muatannya. Jangan salah, jangan kebalik. Ada orang bilang, Pak, kalau powernya kebesaran, saya takutnya lebih cepat mati speakernya. Justru kebalik. Justru kalau powernya terlalu kecil, speakernya akan cepat hangus. Kenapa? Apa Pak? Ayo. Kenapa speakernya cepat hangus kalau powernya kekecilan? Power clip. Karena powernya tekor. Jadi powernya cuma 1500 nih, ya kan? 1800 watt di 4 ohm, butuhnya 2600. Jadi minus. Baru mau nendang udah tekor gitu. Lama-lama tekor. Kalau tekor terlalu sering dan terlalu lama, jatuhnya yang AC, arus AC-nya jadi arus DC. Ya itu akhirnya speakernya pasti hangus powernya. Jadi jangan takut punya power kegedean dibandingkan punya power ya.
makin besar makin bagus. Jadi tekniknya gimana kalau pengen sound system bunyinya kenceng dan bersih? Tekniknya yang pertama, powernya harus bisa kasih makan lebih ke speakernya. Jangan kebalik. Speakernya wattnya 2000, ya toh? Powernya cuma 3750, ya sangit gitu. Hati-hati. Jadi jangan sombong punya speaker besar. Hati-hati ya. Itu yang pertama. Terus saya tanya lagi. Udah paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Ya. Jadi kalau pilih speaker jangan besar-besar. Makanya Wisdom itu bikin nggak pernah besar-besar. 800 watt, 1000 watt, 1200 watt, maksimal 1500 sudah. Kalau udah 2000 watt, udah lari ke 21 inci. Karena penampangnya besar, koilnya besar. Oke, mengerti sampai di sini? Nah, sudah. Oke, masalah watt selesai? Ada pertanyaan? Sip, sadar. Baik, selamat siang. Yang pertama, Beta ucapkan selamat datang. Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah bisa hadir di sini. Perkenalkan Beta Vicky, Soundman juga sama dengan teman-teman semua. Di sini mungkin ada yang hadir, bisa Beta tahu, yang dari gereja, mungkin perwakilan dari gereja, Soundman-nya gereja. Oke. Ada. Oh iya. Nah nanti tadi bicara banyak masih dasar tadi tentang perkenalan impedance power dan lain-lain speaker. Mungkin teman-teman dari gereja ada yang ingin tanya. Mungkin kita agak lebih dari dasar dulu. Ini pertanyaan yang ingin ditanyakan teman-teman gereja mungkin. Kakak bisa tanyakan? Baik, silakan. Ada pertanyaan mungkin yang bisa saya jawab. Dari atau mungkin Beta mewakili, kebetulan Beta juga Ya. sering ke gereja. Baik. Kita bisa tahu banyak-banyak kendala yang dalam gereja. Itu intinya bagaimana sound system dalam gereja itu tidak bisa menghasilkan suara dengan baik dulu, Pak Daniel. Ya. Siap. Ya makanya sebenarnya saya bicara basic itu karena teman-teman harus tahu dasarnya dulu. Ya. Kalau misalnya di gereja ini sering terjadi feedback misalnya seperti itu, dasarnya dari sini dulu. Dasarnya adalah bahwa power Anda harus match dulu dengan perhitungannya dengan speakernya. Kalau perhitungan dengan speakernya belum match, atau artinya powernya kekecilan tadi, yang masalahnya pasti akan selalu terjadi seperti itu. Ya, makanya dimonitor. Misalnya dimonitor ya, pilih monitor yang wattnya besar, jangan yang wattnya terlalu kecil. Kenapa? Nanti pada saat si penyanyi ini ingin naik gain vokal, powernya kurang besar, dipaksa, akhirnya terjadi feedback. Itu yang masalah utamanya seperti itu. Jadi saya bicara dasar itu sebetulnya ini yang sebenarnya harus diketahui dulu. Jadi pada saat Anda di gereja, misalnya sound systemnya nih, hitung dulu betul atau tidak. Betul atau tidak ini powernya sudah cukup untuk memenuhi si speakernya, karena dasarnya dari situ dulu Pak Vicky. Siap. Iya. Kalau begitu kesimpulannya berarti harus kita hitungkan. Ya. Hitungkan kekuatan power sama kekuatannya speaker. Betul. Jadi teman-teman dari Tekno, jadi mungkin ini rumus dasar yang saya maksudkan edukasi. Ya. Ini rumus dasar. Jadi teman-teman tadi coba bagus dibantu untuk kasih kertas menjadi dasar. Tadi kan Pak Daniel bicara tentang rumus hitungan kekuatan power, kekuatan speaker. Betul. Mungkin teman-teman Tekno bisa bagi kertas, kok bisa ketong catat gitu. Ya. Ini dasarnya dulu. Ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu dasarnya, mau langsung ke ujungnya, ini nanti masalah gitu. Masalahnya akan berputar di situ-situ aja begitu. Jadi kalau dasarnya sudah tahu, pada saat nanti memilih speaker dan power, ini ada dasarnya seperti itu maksudnya. Gitu ya. Siap ya. Mungkin rumus dasar ini sama-sama kita catat atau catat di handphone dulu.
Boleh, Pak Daniel catat, mohon. atau enggak gini, nanti ada notulen yang nyatet, Iya. nanti bisa di copy dan disebarkan ke teman-teman via grup mungkin gitu. Oke, siap. Ya, jadi lebih Iya. lebih apa? Bisa. Cepat. Ya kayak kita rapat gitu kan ada notulennya, Siap, ada siap. sekretarisnya seperti itu. Siap. Iya. Oke. Oke. Saya lanjut ya. Iya, siap. Baik. Nah, sekarang teman-teman Pak Vicky jual PDKW enggak nih? PD yang KW. Ada. Ada. Nah, sekarang saya tanya, PDKW itu ada berapa macam, Pak? Ada tipe 1850 Enggak, maksudnya di harganya ada berapa macam di satu seri yang sama? dia sekitar 2 jutaan sampai 3 juta. Nah, Ya. teman-teman pernah lihat PD 1850 KW? Pernah lihat? Nah, Pernah menyaksikan, maksudnya tahu nih PD 1850 KW? Itu harganya kisarannya dari berapa? Macamnya? Ada banyak macam. Kalau Bapak ke Jakarta, ada yang 1.500.000, ada yang 2.200.000, ada yang 2.300.000. Nah, ini bedanya di mana? Saya tanya. Maksud nggak maksud saya? Barangnya sama, tapi harganya bisa beda-beda. Maksud ya? Arah pembicaraan saya ngerti ya? Barangnya sama, tapi harganya bisa beda-beda. Ada yang malah ada yang 1.250.000, ada yang 1.800.000, ada yang 2 juta, ada yang 2.200.000, ada yang Pak Vicky jual 2.500.000. Nah, ini bedanya di mana? Magnetnya sama besar, betul? Tebal magnetnya sama besar, betul? Daunnya sama, koilnya sama, rangkanya sama. Lah kok harganya bisa beda-beda? Bedanya ada di mana kira-kira? Teman-teman ada yang ngerti nggak? mungkin kualitas magnet. Hah? Kualitas magnet. Kualitas apa? Magnet. Caranya menentukan kualitas magnet bagaimana? Kok tahu maknanya beda? Ayo. Nah, ini yang harus dimengerti dulu. Kenapa speaker itu harganya beda-beda? Ada yang 1.250.000, saya nggak sebut merek ya, saya contohkannya PDKW, soalnya barang KW gitu kan. Ada yang 1.250.000, ada 1.500.000, ada 1.800.000, ada 2 juta, ada 2.500.000. Ini bedanya ada di mana gitu? Ayo. Makanya sama tebelnya, pokoknya sama semoknya kan gitu. Tebelnya sama, makanya kelihatan sama, tapi harganya beda. Kok bisa begitu gitu? Itu tadi yang dijawab Bang Jen itu, bedanya ada di kualitas magnetnya. Jadi yang menentukan harga speaker utamanya adalah magnet. Bisa tanya lagi, kenapa speaker Eropa harganya mahal? Ada yang pernah pakai speaker Eropa? Ada yang pernah pakai speaker Eropa? Pak Vicky pernah? Pernah. Merek apa, Pak? RCF. Nah, RCF harganya berapa? Kalau 4 insinya harga berapa gitu? Untuk yang Eropa original, Iya, original ya, kita nggak bicara ori. 3 huruf itu. 3 huruf. Ya, 3 huruf itu dulu saya ngambil masih di harga 5,4 juta. 5 juta. Koilnya berapa? 4 inch. 4 inci. Ya. Wattnya berapa? 1000-an ya. 1000 watt. Oke. Kok sama Wisdom yang 1200 watt, koilnya 5 inci kok malah yang Eropa? Wisdom cuma 2.600.000, yang Eropa 5 juta lebih. Ini bedanya ada di mana gitu? Bedanya ada di kualitas Magnet. kualitas magnet. Jadi yang menentukan harga speaker, yang tadi ya, yang menentukan harga speaker utamanya adalah magnet. Nah, terus caranya gimana? Kita tahu bahwa si speaker A dan speaker B ini magnetnya bagusan speaker A. Caranya gimana? Sebelum dibunyikan. Lah kalau Bapak ke toko kan nggak mungkin bisa dibunyiin seperti ini, betul nggak? Ya, Pak Vicky mana pernah misalnya ada orang datang nih, paling cobain ya tes, paling dung 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 dung, udah bunyi ya, angkut kan gitu, bener? Tes lagi dung 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 dung, bunyi ya, angkut, nah gitu. Lah caranya tahu gimana? Kok tahu itu kualitas magnetnya lebih bagus yang speaker A daripada speaker B? Caranya gimana? Coba ada yang tahu nggak? Bapak tahu? Caranya, diukur Pak, diukur dong, nggak bawa alat ukur, ya kan?
Ukur kualitas magnet itu susah gitu. Kalau pakai alat ukur pun harus yang detail gitu, nggak bisa pakai multitester. Jadi caranya gimana tahu kualitas magnetnya bagus? Caranya mudah sekali, Pak. Bapak bawa besinya tempelkan saja ke magnetnya. Ini cara yang paling mudah. Benar nggak? Yang kualitas magnetnya bagus pasti akan menempel lebih kuat. Itu sebabnya PD ada yang harganya 1.250.000, 1.500.000, 1.800.000, ada yang 2.500.000. Kalau Bapak tempelkan besi ke magnetnya, yang paling murah pasti paling gampang dilepas, yang paling mahal pasti paling leng. Itu sebabnya speaker Eropa harganya mahal. Sama magnetnya dengan yang KW, tapi coba tempelin besi, taruhannya berapa? Pasti kalau yang asli, yang original ditempel besi, ditarik bukan lepas, speakernya yang ikut, jamin itu 1000%. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi jangan hanya terpengaruh lihat magnet tebel. Magnetnya bisa tebel, magnet bahannya besi, tapi dayanya belum tentu kuat. Paham ya? Hati-hati sekali ini. Ini sekarang soalnya banyak sekali happeningnya. Dengan speaker murah-murah, ya kan? Magnetnya tebel-tebel. Ada lagi yang dilapis 2, ada lagi yang dilapis 3, ada lagi yang dilapis 4 ya. Tapi kita tahu nggak sebenarnya kualitas magnetnya seberapa bagus? Ya. Kalau kami Wisdom, kenapa nggak bikin yang lapis-lapis? Ya ngapain saya bikin lapis-lapis? Kalau tujuannya untuk meningkatkan, 2 kali lipatkan atau 3 kali lipatkan kualitas magnet, saya cukup pakai magnet neodymium. Paham ya sampai di sini ya? Nggak perlu saya bikin speaker dengan magnet yang berlapis lah. Ngapain gitu? Udah berat ngangkatnya, ngangkat speakernya saya taruh ya mau Pak. Triple magnet itu kalau diangkat kejengkang gitu aja gitu. Saking belum lagi dimasukkan ke dalam box. Mengerti sampai di sini Pak? Jadi ukuran kualitas magnet itu yang menentukan harga speaker. Kalau yang triple magnet harga 9 juta, yang neodymium juga pasti harganya segitu dengan kapasitas berat yang lebih ringan, tapi kualitasnya masih lebih bagus neodymium. Hati-hati, ini hanya sekedar teknik marketing saja sebetulnya. Kan yang mau dilihat kan kualitas magnetnya, bukan tebel magnetnya, bener nggak? Tebel juga kalau isinya cuma 10 jadinya 40. Kalau isinya 50, isinya tetap 50. Hati-hati. Ini makanya saya kasih tahu dulu gitu buat teman-teman, jangan sampai ngikutin happening yang ada. Bukan harus beli produk Wisdom, enggak. Maksudnya jangan sampai ngikutin happening yang ada sekarang. Kalau Bapak mau sound systemnya bagus, berkacanya ke Eropa. Benar Pak Diki begitu? Siap. Berkacanya itu ke Eropa, jangan ke Cina. Kami produk Cina, tapi kami berkacanya ke Eropa. Gitu. Jadi nggak mau happening yang sekarang itu kita ikutin, nggak begitu. Gitu. Ini saya kasih satu bukti. Kenapa speaker Eropa itu masih mempertahankan voice coil yang kecil. Oh sekarang kan orang bikin 18 itu dibikin aneh-aneh, 6 inci, bener? Sekarang keluar lagi 7 inci, bener? Bentar lagi mau keluar 8 inci voice coilnya. Nah ini tujuannya apa? Gitu. Tujuannya apa? Bukan kualitas dulu, supaya Bapak beli tujuannya gitu. Iya, serius, supaya Bapak beli. Karena gini loh, orang Indonesia itu udah dibaca sama orang China. Orang Indonesia ini seneng lihat semua yang besar Coba lihat pantat, pasti senengnya yang Nah, benar nggak? Benar? Nah, ya, ini supaya ingat, bukan kita bahasanya vulgar, supaya bapak-bapak bisa ingat. Lihat dada, pengennya yang yang sama, lihat speaker, pokoknya yang semo. Kalau lihat koilnya yang besar. Padahal ya, kalau kita berkata sama RCF Itali ini saya sebut ya, di 21 in RCF Itali, dia masih mempertahankan, buka websitenya kalau nggak percaya, masih mempertahankan voice coil 4,5 inci di ukuran 21 inci. Kenapa?
Kenapa nggak bikin yang 6 inci? Kenapa nggak bikin yang 18 saja sekarang ada yang 8 inci koilnya? Kenapa RCF masih di 4,5 inci?